Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menganalisis transaksi menggunakan soal berikut menggunakan Excel. Ini adalah perusahaan jasa yang harus dianalisis transaksi dengan langkah awal, yaitu membuat jurnal umum. Sebelumnya kita siapkan dulu worksheet, kita rename dengan account. Di worksheet account ini kita siapkan nomor akun dan nama akun yang akan dianalisis transaksinya. Kita langsung tulis saja semua yang ada, nama-nama akunnya, nah seperti ini ya. Kita rapiin terlebih dahulu. Nah, ini untuk mempermudah, kita blok semuanya, kemudian klik formulas, kita define name, kemudian kita beri nama dengan account. Tujuannya adalah untuk mempermudah langkah selanjutnya, yaitu membuat jurnal umum. Di worksheet 2 kita rename dengan nama jurnal umum. Kemudian kita buat seperti ini. Nah, bisa kita rapihkan terlebih dahulu. Di sini ada tanggal, nama akun, nomor akun, debit dan kredit. Kemudian judulnya adalah jurnal umum pada bulan Juni 2020, Laundry Tuan Ahmad. Kita isi tanggalnya, tanggal 1 bulan Juni. Kemudian untuk nama akun kita menggunakan rumus lookup. Lookup ini dikombin dengan define name yang tadi di account. C7 titik koma account titik 2 titik koma 2 titik koma 0, kemudian enter. Nah, ini adalah rumusnya untuk mempermudah kita ketika memasukkan nama-nama akun yang kita tulis dari nomor akun. Jurnal umum ini kita lihat transaksinya. Yang pertama, membeli peralatan laundry secara tunai. Kita langsung tulis nomor akunnya, kemudian muncul nama akun peralatan laundry. Itulah gunanya rumus tadi. Kemudian kita tulis nominalnya. Nah, untuk membalancekan tentunya harus mengisi di bagian kredit juga, yaitu ketika kita membeli tunai tentunya kas akan berada di kredit. Nomor akun kas adalah 110, kemudian kita isi dengan kredit. Nah, untuk ke bawahnya dan selanjutnya langkah-langkahnya sama dan muncullah seperti ini. Ini sudah semua, tinggal kita subtotal dengan rumus sum, buka kurung, kita pilih dari atas sampai bawah, kemudian enter, muncul jumlahnya, kita copy. Nah, ini balance ya hasilnya, itu tandanya kita sudah berhasil. Langkah selanjutnya itu buku besar. Buku besar ini kita siapkan dulu neraca awalnya. Di sini saya sudah menyiapkan neraca awal beserta nominalnya. Neraca awal pada bulan Juni. Kita copy worksheet jurnal umum. Kemudian kita hapus saja subtotal yang tadi yang ada pada jurnal umum. Nah, kita ubah judulnya menjadi buku besar.
Lalu kita lanjutkan ke bawah. Di sini akan menambahkan neraca awal yang tadi kita siapkan. Kita beri tanggal terlebih dahulu. Nah, untuk nama akunnya kita bisa copy rumusnya dari yang sebelumnya. Kemudian untuk nomor akunnya kita bisa tulis manual seperti ini. Kemudian manual juga nominalnya. Nah, tetapi di sini kita bisa juga mengcopy dari raca awal yang tadi kita siapkan di sheet 3. Sebelumnya kita langsung copy aja tanggalnya. Nah, nomor akunnya kita copy dari sheet 3. Kita paste. Nah, langsung muncul semua. Nah, untuk yang kurang kita bisa copy lagi rumusnya sampai ke bawah. Begitu juga dengan tanggalnya. Kita koreksi lagi ya. Nah, untuk nominalnya yang sudah kita siapkan, kita tinggal copy juga sampai ke bawah. Klik kanan lalu copy atau Ctrl C. Bisa klik kanan paste atau Ctrl V. Nah, di sini sudah lengkap ya. Tapi sepertinya ada kesalahan di sini karena kita lihat dulu, kita koreksi jangan sampai ada yang terlewat. Di sini ada kelebihan. Nama akun kita perbaiki terlebih dahulu. Intinya kita harus teliti menempatkan tiap-tiap kolomnya. Kita belajar dari kesalahan ini, kita lihat. Nah, ini ada yang kelewat sehingga harus di copy lagi di bagian ini. Nah, ini sudah lengkap semuanya sampai bawah. Ini juga diperbaiki kopinya. Nah, kita rename nama worksheetnya menjadi buku besar karena sebenarnya ini buku besar, bukan jurnal umum. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita blok semua transaksi-transaksi ini. Kemudian klik data short untuk mengurutkan berdasarkan, kita urutkan berdasarkan nomor akun, kemudian klik OK. Nah, di sini semua muncul secara berurutan sesuai dengan nomor urut. Kemudian kita langsung klik subtotal, klik debit dan kredit, kemudian ganti dengan nama akun. Nah, di sini muncul semua total dari setiap transaksi sampai di grand total adalah total dari semuanya. Kita lihat udah balance, berarti itu sudah benar. Nah, klik angka 2 di sebelah kiri tadi, kiri atas itu untuk meringkas total-total ini agar kita mudah untuk membloknya satu persatu. Alasannya kenapa kita tidak mengcopy semuanya, kenapa satu persatu,
Karena kalau kita mengcopy semuanya, maka bukan hanya totalnya yang tercopy, tapi semua transaksinya. Jadi yang dibutuhkan di sini untuk buku besar adalah total-totalnya saja. Cara ngeblok total-total ini adalah dengan klik angka-angka yang ada di sebelah kiri itu bersamaan dengan klik kontrol. Nah, klik kanan lalu copy. Klik kanan ini harus tepat dengan posisi bloknya ya, agar bisa di copy. Kemudian kita paste di bawahnya. Nah, muncul semua total-totalnya. Inilah buku besar. Setelah buku besar ada langkah selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya kita untuk mempermudah, maka kita define name seperti itu tadi. Hasil dari buku besar kita namain dengan nama buku besar. Untuk nominal debitnya juga kita define name menjadi debit buku besar. Di sini kita bebas ya namanya, asalkan ketika kita nanti di langkah selanjutnya kita memasukkan rumus, kita ingat nama apa yang telah kita buat di kolom-kolom ini. Kita kasih nama kredit dari buku besar, kemudian klik OK. Nah, seperti itu buku besar. Lanjut kepada neraca saldo. Di neraca saldo saya sudah siapkan, kita copy terlebih dahulu dari buku besar nama akunnya untuk ditempatkan di neraca saldo yang sudah kita siapkan tabelnya. Kita rapikan terlebih dahulu, lalu kita paste. Nah, muncul ya semuanya. Kemudian untuk nomor akun kita bisa ambil di sheet 3 atau bisa juga ambil di account tadi. Langsung kita paste saja. Untuk di transaksi kita menggunakan rumus sum if. Kemudian kita tulis define name yang tadi kita buat di buku besar, titik koma. Nah, untuk rumusnya ini tergantung dari Excel masing-masing ya. Kita bisa lihat di bawahnya ada keterangan, kita bisa menggunakan rumus dengan titik koma atau titik 2 seperti itu untuk supaya berhasil memasukkan rumus seperti ini. Nah, kita copy semuanya ke bawah dan terlihat hasilnya. Untuk kredit rumusnya sama, menggunakan sum if. Kemudian sama juga seperti yang debit, menggunakan nama akun hasil define name tadi, titik koma B8 adalah kas, kemudian kredit buku besar. Nah, muncul hasilnya.
Kita tarik ke bawah rumusnya, kemudian muncul juga hasil lainnya. Kita cek apakah balance menggunakan rumus sum. Kita pilih dari atas hingga bawah, enter. Nah, muncullah hasilnya. Kemudian bisa kita copy rumusnya ke kanan untuk melihat apakah ini balance, dan ternyata sudah balance. Nah, untuk saldo kita menggunakan rumus if C8 lebih besar dari D8 titik koma C8 min D8. Nah, kita bisa tarik, kita copy rumusnya juga ke sebelah kanan, rumus sum. Untuk kredit sama menggunakan rumus if, kemudian kita tulis seperti ini. Kita copy, nah muncul hasilnya. Copy juga rumus sumnya. Kita bisa lihat ini hasilnya adalah balance, berarti jawabannya adalah benar. Untuk selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian kita copy, klik kanan move to or copy, move to end, create a copy dari jurnal umum. Kita rename menjadi jurnal penyesuaian. Alasan mengapa kita copy dari jurnal umum untuk mempercepat dan mempermudah. Kita tinggal ganti menjadi jurnal penyesuaian. Untuk tabelnya kita bisa hapus yang tidak diperlukan seperti subtotal. Kemudian tanggal yang tidak kita perlukan bisa kita hapus juga, karena tanggalnya ini akan beda ya dengan jurnal umum. Yang sama di sini hanya rumus dari nama akun, sehingga nama akun tidak perlu dihapus. Untuk yang lainnya bisa kita hapus. Nah, tinggal rumusnya yang ada pada nama akun kita sesuaikan analisis transaksi seperti yang ada di jurnal penyesuaian. Informasi penyesuaian bulan Juni 2020 seperti contoh adalah transaksi pertama itu dengan bahan habis pakai. Biaya lain-lain dan bahan habis pakai. Yang pertama untuk debitnya yaitu biaya lain-lain dengan nomor akun 520, kemudian bahan habis pakainya 125. Kita tulis debit dan kreditnya. Jangan lupa juga tanggalnya. Kita copy ke bawah. Ini bisa dilanjutkan semua
Lalu jadilah seperti ini. Semua sudah selesai sesuai dengan soal analisis transaksi penyesuaian tadi. Kita cek apakah balance menggunakan rumus sum. Kita pilih semuanya, kemudian enter. Kita lihat, kita copy. Nah, hasilnya sama, maka jawabannya adalah benar. Langkah selanjutnya yaitu neraca lajur. Di sini sudah disiapkan tabel-tabelnya. Neraca lajur ini banyak sekali ya. Nah, untuk nomor dan nama akunnya kita bisa copy dari yang sudah kita buat, yaitu account. Kita blok, Ctrl C, atau bisa klik kanan lalu copy. Kembali ke neraca lajur, kita klik kanan lalu paste link. Paste link ini tujuannya adalah untuk mempaste juga, selain tulisan juga rumus yang sudah ada. Untuk neraca saldo kita bisa copy dari neraca saldo yang tadi sudah kita buat, tapi di bagian saldo kita copy, klik kanan copy, kembali ke neraca lajur, paste link. Nah, muncul ya hasilnya. Kemudian di neraca lajur ada jurnal penyesuaian. Kita copy dari jurnal penyesuaian yang tadi kita sudah buat. Kita define name dulu ya. Akun penyesuaian. Klik OK. Kemudian di bagian debit juga define name, kita kasih nama debit penyesuaian. Klik OK. Sekali lagi, define name ini diperuntukkan untuk memudahkan kita di langkah selanjutnya ketika kita memasukkan rumus. Karena ini saling berkaitan, maka kita gunakan formula define name tersebut. Nah, kemudian sudah selesai, kita mendefine name jurnal penyesuaian untuk langkah yang ada di neraca lajur. Nah, selain mengcopy, kita bisa menggunakan rumus. Di sini kita akan menggunakan rumus sum if. Kemudian kita tulis seperti ini. Kita masukkan define name yang tadi. B8 itu adalah kolom dari kas, kemudian debit penyesuaian. Enter. Nah, kita coba dulu, kadang 0 ini bisa berhasil, bisa tidak rumusnya. Kalau semua yang muncul, yang lain muncul. Nah, karena yang lain muncul, maka ini sudah benar ya rumusnya. Kita harus teliti karena jika kita salah menuliskan satu simbol saja, maka rumusnya itu tidak berhasil. Begitu juga dengan kredit, menggunakan rumus sum if. Klik akun penyesuaian, titik koma B8 masih di kas. Bedanya adalah kita menggunakan define name yang tadi, yaitu kreditnya. Enter. Nah, apakah 0 ini berhasil atau tidak rumusnya, kita copy ke bawah,
Nah, muncul yang lain juga. Untuk pengecekan selanjutnya ini kita cek apakah balance ya di antara debit kredit neraca saldo. Enter. Nah, hasilnya seperti ini. Kita copy ke kanan rumusnya apakah sama. Debit kredit masing-masing ini ya sama ya di neraca saldo tadi dan jurnal penyesuaian. Dilanjut dengan NSSP. NSSP ini adalah singkatan dari neraca saldo setelah penyesuaian. Kita tulis rumusnya, kita menggunakan rumus if. Kita tulis rumusnya seperti ini ya. Selain membutuhkan ketelitian, di sini juga kita butuh kesabaran karena rumus yang digunakan cukup banyak. Kita coba enter. Nah, seperti ini ada kesalahan. Kita lihat manakah yang salah. Masih salah. Kita ulang dari awal. Nah, mengapa saya ingatkan seperti itu tadi? Karena benar-benar kalau misal kita salah simbol atau rumus, maka hasilnya tidak akan keluar. Kemudian nah, ini adalah rumusnya. Kita berhasil. Kita copy langsung rumusnya ke bawah. Kemudian kita juga kita copy ke samping. Begitu juga dengan kredit. Karena rumusnya sudah panjang, jadi perlu ketelitian juga. Enter. Nah, kita copy, kita cek apakah udah benar. Nah, udah benar ya. Kita cek apakah balance. Kita lanjut ke laba rugi. Di debit dan kredit laba rugi ini kita menggunakan rumus if, buka kurung left, kita tulis saja rumusnya seperti ini. Apakah berhasil? Kita copy ke bawah. Apakah yang lainnya akan muncul hasilnya? Nah, muncul. Kita lihat hasil sahamnya. Nah, untuk laba rugi ini, debit dan kreditnya ini memang
jumlahnya akan berbeda. Kenapa? Karena di sini kita akan lihat perusahaan ini mengalami laba atau rugi, kita lihat dari sini, dan seberapa besarnya juga kita lihat dari sini menggunakan rumus yang sama, yaitu left Nah, muncul angka 0, apakah ini benar? Kita copy ke bawah. Nah, ketika kita muncul ke bawah itu 0 semua, maka ada yang harus diperbaiki dari rumusnya. Kita lihat rumusnya, apakah ada yang salah? Kita kurang simbol sama dengan setelah simbol lebih dari. Nah, sedikit saja yang salah, tetapi efeknya besar. Kita copy lagi rumusnya ke bawah, baru muncul jumlah. Kita cek sum atau jumlah. Kita copy rumus sumnya. Nah, di sini akan ada selisih. Kemudian di bagian neraca kita menggunakan rumus if. Nah, kita tulis saja rumusnya seperti ini. Kita copy ke bawah rumusnya. Nah, muncul hasilnya. Kita lihat, ini adalah hasil dari debit neraca. Kemudian di bagian kredit juga sama, menggunakan rumus if. If left A8 0,1 lebih kecil sama dengan tanda kutip 3 H8 0. Kita enter. Apakah ini benar hasilnya? Kita copy ke bawah. Nah, ini hasil sumnya. Kenapa bisa seperti ini? Ini adalah bukan kesalahan rumus. Ketika kita mengcopy rumusnya sudah benar. Nah, ini kita coba lagi. Ini kita akan belajar dari kesalahan. Kita hapus lagi. Nah, masih dengan hasil yang pagar seperti ini. Kita tulis rumusnya karena masih kebingungan kenapa ini hasilnya pagar. Kita coba ulang rumusnya dari awal, masih saja hasilnya pagar. Nah, ini berkaitan dengan jarak yang diberikan pada kolom. Ketika kita memperlebar, maka hasilnya akan muncul. Nah, itu adalah kesalahan yang dapat kita pelajari. Jika rumusnya sudah benar, maka kita bisa melakukan hal itu. Kemudian di sini kita cek apakah perusahaan ini mengalami atau mendapatkan laba atau rugi menggunakan rumus if. Nah,
C44 dan I44 ini adalah laba rugi tadi, hasil sum dari laba dan rugi rumusnya seperti ini. Lalu di sini ada kesalahan, kita lihat kesalahannya adalah tanda petik. Maka perusahaan di sini hasilnya adalah mendapatkan laba. Kita lihat berapa laba yang dihasilkan, yaitu mengurangkan atau mencari selisih dari debit dan kredit. Hasilnya ini adalah hasilnya 23.542.000. Kemudian kita cari selisihnya dari neraca terakhir. Hasilnya sama, maka ini adalah benar. Kemudian lanjut ke laporan keuangan. Di laporan keuangan ini kita udah siapkan formatnya. Kita tetap menggunakan rumus yang sudah kita pelajari tadi, yaitu lookup, kemudian titik koma account. Kita sesuaikan nomor akun yang akan kita tulis adalah di kolom A8, maka kita tulis rumusnya A8 tadi ya. Kemudian kita copy ke bawah rumusnya. Di sini ada pendapatan jasa dengan nomor akun 400. Kemudian 401 adalah pendapatan non operasional. Untuk nominalnya kita bisa lihat atau copy dari neraca lajur. Di neraca lajur kita copy, kemudian kita paste di sini ya, paste link. Kemudian total pendapatan adalah jumlah dari pendapatan jasa dan pendapatan non operasional. Hasilnya adalah ini. Untuk biaya kita juga menggunakan rumus lookup. Kita sesuaikan nomor akunnya, akan kita tulis di sebelah A13 ya. Di sini kan. Kemudian di file name tadi adalah account titik 2, titik 2, titik 0. Rumusnya sudah tercopy semua. Kemudian untuk nomor akunnya kita bisa copy dari sheet 3 atau worksheet account juga bisa kita copy nomor akun biaya-biaya yang ada, kemudian kita paste di sini, maka akan muncul semua nama akun. Untuk nominalnya bisa kita copy dari neraca lajur. Kebetulan di sini sudah urut, jadi kita tinggal blok semuanya, kemudian copy, kembali ke laporan keuangan, kita paste. Muncul seperti ini. Kemudian total biayanya adalah penjumlahan dari semua biaya yang ada di sini. Kita pilih dari atas sampai bawah, kemudian enter. Ini adalah total dari biaya. Untuk laba dan rugi berjalan maksudnya ini adalah selisih dari total pendapatan dan total biaya. Kita lihat hasilnya sama dengan laba yang ada pada neraca lajur tadi ya.
ini. Nah, sama, maka hasilnya benar. Kemudian untuk laporan laba rugi telah selesai, kita lanjut ke laporan perubahan modal. Di sini kita menggunakan rumus lookup juga untuk mempermudah. Kita tinggal menuliskan nomor akunnya sama seperti tadi. Enter, kemudian kita tulis di sini yaitu modal dari Tuan Ahmad. Kita copy nominalnya dari neraca lajur, copy lalu paste di sini ya, kita paste link. Nah, untuk laba, dari laba ini kita bisa copy dari hasil laporan laba rugi yang tadi, kita copy kemudian paste. Kita bisa paste link. Nah, di sini jumlahnya udah sama antara laba rugi di laporan laba rugi, terus di bawahnya juga kita menggunakan rumus lookup untuk menuliskan price dari Tuan Ahmad. Seperti kita tahu, price ini adalah ini nih. Price ini bisa kita dapatkan dari neraca lajur, kita tinggal copy kemudian paste link. Price ini model pengeluaran yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi ya oleh Tuan Ahmad. Nah, kita selisihkan antara laba dan price, kemudian sudah keluar hasilnya, kita bold. Nah, ini adalah laporan perubahan modal. Di sini kita akan mengetahui modal akhir dari Tuan Ahmad. Kita jumlahkan. Nah, ini adalah modalnya, modal akhir. Untuk laporan raca, nah ini udah ditulis semuanya, rumusnya sama menggunakan lookup. Kita cuman membedakan di sini mana yang aktiva lancar, mana aktiva tak lancar, mana aktiva tetap. Untuk nomor akunnya bisa kita copy dari sheet 3 juga. Nah, ini adalah jumlah-jumlahnya atau nominalnya, bisa didapatkan dari neraca lajur. Ini adalah yang saya tandai abu-abu, ini adalah yang harus kita kurangkan. Piutang usaha dikurangkan dengan cadangan kerugian piutang, kemudian hasilnya adalah di bawahnya yang sudah saya bold, kemudian dijumlah dan hasilnya itu. Kemudian di sini juga bangunan dan akumulasi penyusutan bangunan ini dikurangi, kemudian hasilnya adalah ini. Nah, semuanya ini kita jumlahkan menjadi ini dan ini. Nah, untuk total aktiva tentunya didapatkan dari penjumlahan ini dan ini, atau total dari aktiva lancar, aktiva tak lancar, dan tetap. Untuk bagian pasifa sama, rumusnya menggunakan lookup, nomor akunnya juga, dan nominalnya itu didapat dari neraca lajur, dijumlahkan semuanya. Ini adalah jumlahnya juga dari hutang jangka panjang, kemudian
untuk modal Ahmad, kita copy dari laporan perubahan modal tadi. Dan hasilnya ini. Total pasifanya kita dapatkan dari modal hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Nah, hasilnya balance. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.